Feel like a brand new person. The same old mistakes. Can't lost before it's too. Besi atau ferum adalah logam yang berasal dari biji besi atau hasil pertambangan dari kulit bumi yang banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Logam jenis ini juga banyak dipakai sebagai bahan industri karena sifat-sifatnya yang bervariasi, mulai dari yang paling lunak dan mudah dibawa sampai yang paling keras dan tajam. Contohnya pisau atau yang dipakai dalam proses pengecoran. Besi cor kelabu atau gray cast iron. Kekuatan tarik berkisar antara 180 MPa dan 400 MPa. Kekuatan tekan maksimum 3-5 kali lebih besar daripada kekuatan tariknya. Besi cor kelabu termaksud material yang getas sehingga sebaiknya tidak dikenakan pembebanan dinamik. Mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dan sobek dan kemampuan yang baik dalam menahan getaran. Besi cor kelabu digunakan dalam blok mesin mobil, roda gigi, bagian rem, plat kopling, rol penggiling, dan perpipaan. Besi cor putih atau white cast iron. Nah, permukaan patahan berwarna putih, lebih keras dan tahan abrasi daripada besi cor kelabu, tetapi lebih getas sehingga lebih sulit di machining dan dicor serta kurang tahan korosi. Besi cor putih juga digunakan untuk roda pesawat terbang dan rol penggiling. Besi ulet atau Rachel iron dikenal juga dengan nama besi cor nodular, yaitu sesuai dengan namanya mempunyai keuletan yang baik, ketahanan korosi dan ketahanan panas yang baik pula, sehingga dipakai untuk berbagai keperluan seperti perpipaan, rol penggiling, cetakan, komponen mekanik, komponen tungku, dan untuk konstruksi teknik sipil. Besi lunak atau malleable iron mempunyai kekuatan tekan maksimum lebih tinggi daripada besi ulet, lebih mudah di machining, ketahanan sobek yang baik. Besi lunak digunakan sebagai sambungan pipa atau pipa fittings atau mesin konstruksi, komponen truk dan mobil. Besi tempa atau wrought iron merupakan logam besi dengan ketahanan yang baik terhadap korosi, mempunyai sifat ulet yang baik, lunak dan tangguh, serta mudah di machining. Kandungan karbon lebih kecil daripada 0,1%. Sering juga digunakan untuk pekerjaan besi ornamen, grating, pipa air, dan pipa uap. Baja merupakan paduan besi dan berbagai macam elemen dengan komposisi karbon yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap sifat-sifatnya. Baja karbon atau karbon steel. Nah, kekuatan tarik maksimum berkisar antara 296 MPa dan 840 MPa. Baja karbon disebut juga baja mesin, mengandung sejumlah kecil elemen seperti mangan, fosfor, silikon, dan sebagainya. Kekuatan dan kekerasan baja karbon meningkat dengan peningkatan unsur karbon, tetapi menjadi lebih getas dan keuletan berkurang. Baja paduan atau alloy steel. Nah, di samping karbon, baja paduan mengandung aluminium, kromium, tembaga, mangaan, molybdenum, nikel, fosfor, silikon, titanium, dan vanadium. Baja paduan digunakan untuk meningkatkan kekerasan, ketangguhan, keuletan, dan juga kekuatan tarik baja. Baja tahan karat atau stainless steel. Sesuai dengan namanya, merupakan paduan kromium dan besi yang mempunyai ketahanan korosi yang sangat baik. Ketahanan korosi akibat terbentuknya lapisan oksida kromium, kandungan kromium minimum 30% dengan 12% untuk membentuk lapisan dan 18% untuk ketahanan korosi udara. Elemen lain misal nikel, aluminium, silikon digunakan dalam kimia proses, peralatan proses minyak, dan sebagainya. Baja struktural atau structural steel merupakan atau mengandung pengertian bahwa baja pengeluaran panas dengan berbagai bentuk dan bermacam elemen paduan yang digunakan untuk ketahanan beban dan gaya yang bekerja. Struktural bisa jadi merupakan bangunan, jembatan, tiang transmisi. Bentuk baja yang umum digunakan adalah bentuk W atau wide flange, bentuk C atau channels, dan bentuk L atau angle bar, dan batang atau bars, dan pipa baja. Merupakan logam yang tidak mengandung besi atau ferum dan karbon.
dalam susunan unsur-unsur dasarnya. Nah, logam non besi dan paduannya sangat penting penggunaannya dalam keteknikan. Beberapa karena perbandingan kekuatan terhadap berat dan karena ketahanan korosi yang sangat baik. Merupakan logam ringan dengan ketahanan korosi dan penghantar listrik yang baik dan sifat-sifat baik lainnya sebagai salat logam dalam bentuk murni. Kekuatan tarik maksimumnya 69 MPa. Kebanyakan aluminium digunakan dalam bentuk paduan. Beratnya ringan, sepertiga berat baja, tetapi koefisien ekspansi termal tinggi atau hampir 2 kali baja, dan modulus elastisitasnya hanya 69.000 MPa, hampir sepertiga baja. Penggunaannya untuk industri penerbangan, bangunan arsitektur, tangki, struktur transportasi, dan bejana tekan. Titanium lebih ringan 45% daripada baja dan 70% lebih berat daripada aluminium. Kekuatan tarik maksimum dapat mencapai 1380 MPa, modulus elastisitas 110.000 MPa, atau 60% lebih tinggi daripada aluminium. Nah, proses pembuatannya yang mahal sehingga pemanfaatannya terbatas untuk bejana tekan, bagian mesin jet, dan pesawat luar angkasa. Sifat tembaga dan paduannya adalah konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi. Nah, ketahanan korosi yang baik, lunak, mudah dibentuk, dan kuat. Nah, tembaga murni untuk keperluan industri dicairkan dari tembaga yang diproses dengan elektrolisis yang diklasifikasikan menjadi 3 macam menurut kadar oksigen dan cara dioksidasi, yaitu tembaga ulet, tembaga dioksidasi, dan tembaga bebas oksigen. Tembaga dan paduannya digunakan secara luas untuk peralatan penukaran kalor, ketal uap, dan peralatan untuk produksi kimia, bahan makanan, dan juga sayuran. Bahan teknik non-logam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Mesin cor atau konkret. Nah, semen cor pada prinsipnya adalah campuran semen dan pasir, kerikil, batu, dan juga air. Nah, kekuatan semen cor sangat dipengaruhi oleh perbandingan campuran, penempatan semen cor, finishing, dan curing time. Nah, kekuatan tekan semen cor ada pada rentang 17 sampai 62 MPa. Kayu, atau dalam bahasa Inggris wood, merupakan bahan konstruksi alam yang paling tua. Kayu dibagi menjadi 2, yaitu kayu serat atau pendek atau bahasa Inggrisnya softwood, dan kayu serat yang panjang atau hardwood. Kekuatan kayu sangat bervariasi tergantung lokasi, geografis, dan juga musim. Plastik merupakan kelompok bahan organik sintetis yang dibuat dengan proses yang disebut polymerization. Plastik diklasifikasikan menjadi 2, yaitu termoplastik dan thermosetting plastik. Termoplastik diformulasikan sedemikian hingga kaku, tahan terhadap deformasi, ulet, kekuatan rendah, dan tahan impak. Misal polivinil, klorid atau PVC, teflon, nilon, plexiglass, lucid, delrin, dan polystyrene. Thermosetting plastik tidak mempunyai titik leleh sehingga dapat rusak akibat panas, getas, dan kuat. Misalnya polyester, silikon, uretans, dan urea formaldehid. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. It's so